Tapi maksud saya masih menahan diri, ya tidak terjadi keributan, saya masih tahan diri saya. Yang mau nanam modal udah liatin rekening juga mau ya udah. Nanti yang pasti lokasinya kalau menurut saya yang menurut saya dia di Ulu Taman ya, di daerah Hektanis itu bukan di bawah. Menurut saya. Dan itu hasilnya tapi Pemprov masih tetap di darat. Jadi ini yang membuat saya nggak mau ada keributan. Ya kalau bikin bandara pakai nguruk segala laut kapan? Ini kontraproduktif lagi karena daerah itu daerah yang mendapat penghargaan untuk pelestarian karang di dunia. Bukan Indonesia, di dunia. Lagi bir nih balik. Tapi kita masalah coral triangle itu kita jadikan tuan rumah nanti untuk seluruh dunia konferensinya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semangat terus. Nanti silakan siapa yang menjadi motor-motornya. Kalau ada yang saya bantu di tahun depan, silakan disampaikan ke saya di awal tahun. Itu saja kan bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan sebentar semua bisa datang ke Nah, satu lagi sebelum lupa ini Pak. Aduh, ini kan kita orang lapangan. Kita mau bikin kota Buleleng pada khususnya ini bersih. Kita bikin kampanye kebersihan. Cuman itu kita tadi sudah bicara. Kendala yang sama yang kita hadapi itu kurangnya bak sampah. Gimana itu kira-kira? Apa mungkin bisa dibantu? Ya. Intinya begini, saya baru menyusun anggaran sekali, ya kan? Tahun pertama kali itu anggaran. Sehingga apa yang saya susun, maaf, belum pada detail yang menyentuh terhadap seluruh aspek yang ada. Ini saya masih ke infrastruktur, masih ke perbaikan di internal saya secara umum masih jalan. Dan karena detail sifatnya, kalau memang ini sudah teman adik-adik nanti dalam urusan di dinas pertamanan, saya undang, usulkan saya biayai, ya. Ini ada persoalan detail. Nah inilah harus diberikan masukan dari daerah. Menyangkut mungkin konsepnya, kalau garis maaf ya, kalau yang kecil skala kecil nanti kita lihat di Tajun. Mereka sudah mengelola sampahnya, mereka sudah menanam setiap pohon di rumah-rumah untuk sayur-sayur organik di rumah-rumah sudah dilakukan di Tajun itu. Jadi perbekel Tajun ini salah satu perbekel yang paling tinggi, ya. Sehingga pemilihan perbekel pun dia menang mutlak, cuma lawan 3-0. Jadi luar biasa ini. Jadi LPD-nya luar biasa. Penanganan sampahnya sekarang menguntungkan malah. Memberikan gaji yang ngambil sampah ke 2 juta. Bisa ditajun, saya udah ke sana. Nah ini harus kita diskusikan bersama, dan tanaman organik yang dihasilkan dari hasil daripada sampah recycle menjadi pupuk organik itu luar biasa. Jadi benar-benar saya diberikan tantangan untuk bagaimana nanti kalau ini berkembang tanaman organik bisa kita berikan sejenis lembaga quality control yang berikan branding. Ini adik-adik ini yang berusaha mulai bisa berpikir, saya kasih cap nih leleng hati organik, sehingga lembaga perlindungan konsumen bisa memberikan sertifikasi bahwa itu organik sama dengan sertifikasi halal. Ini kita diskusikan. Nah hal ini kita harus terus diskusikan. Nggak usah malu sama bupati, nggak ada lagi bupati jahat sekarang. Oke, rangkuman dari pembicaraan kita tadi kita singkat ya rangkuman dari pembicaraan kita tadi biar bisa didengarkan, dibicarakan oleh Sugilanus. Selamat malam. Waktu terima kasih kepada selamat kepada
Gini, bagus, saya ingin merangkum ini kepada pengunjung juga kepada teman-teman, karena dari tadi ada yang potensi sangat besar ini. Saya hanya 3 tahun di SMA 1 Singaraja saya tinggal, itu kuliah asalnya Singaraja, kemudian menghilang. Yang setiap kali ke Singaraja, yang saya pikir Singaraja ini tertinggal luar biasa. Seperti kemarin festival Buleleng itu kan, itu pemetaan potensi Buleleng yang luar biasa gitu. Mau diapakan gitu. Nah, barusan saya mendengar dari ada anak alam, ada Bulkom, ada teman-teman di Pramuka, ada Pak Dino, ada itu Buah Bara ini potensinya luar biasa gitu. Tinggal menunggu leadership Pak Agus saja sebenarnya bagaimana dipetakan. Karena sekali lagi kan saya beberapa malam lalu saya sampai pagi diskusi dengan Yung merumuskan ini wadah para sahabat bumi. Jadi ini adalah ruangan netral yang bisa dipakai untuk menjalin kekuatan Singaraja gitu. Tapi bukan berarti bahwa kita akan mengambil alih kantor bupati gitu. Kita akan membackup gitu. Kebetulan ini kan kerabat semua ya, itu keluarga semua dari Pak Martis dan semuanya. Buleleng ini ya seperti beliau ini lah figur pemimpinnya. Dari potensi-potensi ini nanti saya akan bersurat atau memberikan ke meja Pak Agus apa pembicaraan di sini. Kira-kira apa yang ditindaklanjuti. Ada semuanya sudah mengerjakan ini bahkan jauh sebelum Pak Agus jadi bupati gitu. Atau jauh sebelum Pak Agus terpikir jadi bupati gitu kan. Kan terpikir jadi bupati kan mendadak lah bos ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi anggaran. Kalau ini ke depan bisa menjadi ruangan untuk pertemuan-pertemuan lanjutan, mudah-mudahan Pak Agus bukan hanya yang belakang saja dan yang sekarang saja hadir. Saya punya prediksi ke depan, ini adalah potensi Buleleng untuk membuat sebuah konsorsium. Jadi konsorsium lingkungan dan penataan kawasan. Di sini bisa jadi sekretariat, ini bisa membackup, bisa melakukan pemetaan, karena teman-teman sudah mengerjakan sesuatu. Ini bukan lagi tinggal didorong, kemudian di speednya, cc-nya diperbesar sedikit, kemudian bensinnya diperbanyak. Nah inilah yang mudah-mudahan ke depan bisa bersinergis dengan anggaran dan leadership dari bupati, sehingga tidak ada ketimpangan ini mengerjakan ini. Tadi saya Pak Bupati menyebutkan tadi Tajun itu luar biasa. Saya sudah datang ke sana gitu. Kan kita nggak tahu nih, pembelajaran sebenarnya ada di sebelah desa kita, tapi desa sebelahnya kacau sekali. Ini bagaimana persebaran ini, mudah-mudahan teman-teman di Maligbumi dan yang hadir di sini bisa memberikan karena ini institusinya kan informal Pak. Kalau di dalam pemerintahan saya cukup lama berkecimpung menjadi pemerintahan di DPR, anggaran dan juga ketunjukan kita pada perundang-undangan kan rumit sekali gitu. Jadi penganggaran itu harus 1 tahun ke depan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dari diskusi pemetaan yang tadi terjadi ini bisa kembali mungkin di kantor bupati yang lebih representatif, kembali teman-temannya dihadirkan, nanti teman-teman Maligbumi jadi organisernya kembali. Kemudian teman-teman membawa peta persoalan Buleleng yang tadi dibicarakan gitu, sehingga ini dikompilasi oleh Pak Bupati, kemudian Pak Bupati bisa speednya lebih tinggi gitu. Nah, karena kantongnya kan lebih tebal daripada kita gitu. Tadi keluhannya soalnya bank sampah, tong sampah itu kecil sekali kalau di mata anggaran gitu. Kena bansos saja sebenarnya sudah selesai itu misalnya. Kena anggaran tetap itu multiple years itu bisa jalan. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan dari sini ada embrio konsorsium lingkungan dan penataan kawasan. Masalah airport itu Pak, itu kalau sampahnya berserakan juga kacau juga punya airport Pak. Makanya apakah itu terjadi ke depan atau ditolak masyarakat, mari kita beres-beres bersama-sama teman-teman sehingga sudah bersih. Rumah saya semenjak 7 tahun tinggal orang Perancis itu balik itu kan 7 tahun dia mencatat sampah di pantai itu seperti apa, fotonya ada detail sekali. Di utara loh kita kan ada 154 kilo pantai Buleleng. Ini tugas bupati, makanya saya kalau yakin 154 kilo itu pasti galau tiap hari itu. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan ke depan saya Maligbumi akan bersiap
menjadi organizer ini, Tinggala Bupati dengan stafnya lingkungan membawa pemetaan. Jadi sebenarnya garbage mapping, kalau istilah pemetaan sampah ini seperti apa, larinya seperti apa, armadanya siapa, di wilayah mana. Karena teman suku ada di Sabangan ya, ini ada di Panji, kemudian ada semua, mereka punya community base ini pendampingan, kelompok dampingan. Sehingga kelompok dampingan ini kan tidak disinergiskan aja oleh Pak Bupati dan bersama teman-teman tentunya gitu. Kalau itu bisa terjadi, saya pikir kecepatannya akan tinggi sekali, Pak. Dan mudah-mudahan memang ada SK khusus untuk konsorsium lingkungan dan penataan kawasan ini, sehingga isu-isu lingkungan yang lain seperti apakah ramah lingkungan di Brombong ini atau di Cukang Bawang airport ini layak di mana, di situ digodok gitu. Saya tidak menangkap ada satu kekuatan, jadi katalisnya di mana sebenarnya orang di Buleleng itu berdiskusi secara terpimpin gitu. Kalau tadi kaget juga kalau dibilang Mebuye ini udah 3 jam Pak Agus diskusi Pak Agus. Orang Buleleng kalau dipimpin katalisatornya jelas menghasilkan sesuatu. Tapi kalau disapa dengan sembarangan dia akan lempar batu kan gitu. Nah oleh karena itu mudah-mudahan ada sekretariat khusus lingkungan dimanapun ada di apa namanya kantor bupati, sehingga katalisatornya ada. Kami berharap sekali, saya sempat ngobrol lama dengan teman-teman dulu. Kira itu masih ngolah umi kan gitu kan jelek malah. Jadi kan omongan di belakang gitu ya. Jadi